Assalamualaikum warahmatullahi Recording in progress. wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sebelumnya, kami selaku MC izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Galbina Zahra Anjani dari kelas 8A dan rekan saya Alif Nurdiansyah dari kelas 8B. Yang terhormat Kepala SMPN 233 Jakarta, Bapak Otrianto MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Staf. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMPN 233 Jakarta. Yang kami hormati pemateri kita Ibu Mayasari AM KEB. Dan teman-teman yang saya sayangi. Selamat bergabung kepada teman-teman kita dari SMP Advent. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mengikuti seminar yang bertemakan edukasi seks. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih seks itu apa? Belum. Mungkin kalian hanya sekedar tahu, tapi kalian pasti belum tahu kan caranya gimana sih supaya kalian tuh nggak terjerumus gitu ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama simak materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita nantinya. Tujuan acara yang kita lakukan yaitu sebagai berikut: pembukaan sambutan kepala sekolah SMPN 233 Jakarta, materi seminar, tanya jawab, dan penutupan. Memasuki agenda selanjutnya, pertama-tama ada sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 233 Jakarta kepada Terima kasih anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Advent, yang saya hormati Ibu Ita, Ibu Sri, Ibu Lastri, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 233, beserta Bapak Ibu Guru dan karyawan
Yang saya hormati Ibu Mayasari, ahli media kesehatan kebidanan, Ibu Desi Santri, Ibu Jumaria, tim yang akan membawakan materi reproduksi pada hari ini. Yang Bapak cintai, Bapak sayangi, anak-anakku, baik yang berada di hadapan Bapak, siswa SMP Negeri 233, maupun anak-anakku yang berada di SMP Advent. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka. Ada yang secara langsung ataupun ada melalui layar. Nah, ini semua bisa kita lakukan karena kebesaran nikmatnya Allah. Nikmat kesehatan, nikmat-nikmat yang lain yang diterima, yang kita terima pagi hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sudah sepantasnya lah kita untuk mensyukurinya. Salah satu wujud syukur yang bisa kita buktikan di pagi hari ini adalah menyimak, mengikuti seminar kali ini sehingga bisa berdaya guna buat diri kita sendiri maupun orang yang ada di sekitar kita. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan semua peserta yang bisa hadir pada kesempatan kali ini, seminar yang kita laksanakan pada pagi hari ini berjudul Sex Education, kenali dirimu, kenali sistem reproduksimu. Tentu dengan mendatangkan orang yang ahli, ya, orang yang punya ilmu dan pengetahuan, akan bisa kamu serap ilmunya. Tentu di sini harapan kami sebagai guru, baik yang ada di 233 maupun yang ada di Advent, dengan mengenali yang ada di dalam diri kita, kita bisa menjaganya. Baik dari sisi kesehatan, kebersihan, maupun dari sisi fungsinya. Tentu akan bermakna, bermanfaat jika kamu tahu cara untuk menjaga. Hal apa yang bisa terjadi jika kamu lalai untuk menjaganya. Nah, mudah-mudahan materi yang hari ini itu bisa membuat kamu bisa menjaga yang ada di dalam dirimu. Ini sengaja kita laksanakan seminar ini supaya kamu kenal dan mengenal, tentu bisa menjaga dan mempergunakan sesuai waktu dan tempat yang semestinya. Terima kasih para ibu narasumber. Mudah-mudahan anak-anakku tercerahkan ilmu dan pengetahuannya tentang reproduksi dan yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Terima kasih sekali lagi pada anak-anakku, selamat mengikuti seminar. Mudah-mudahan Allah menjadikan kegiatan kita ini sebagai amal ibadah yang muslim di bulan puasa, tentu berkeyakinan mendapat pahala berlipat. Yang non-muslim dia bisa sebagai pahala sesuai dengan agama dan keyakinannya. Maka pada kesempatan kali ini seminar Sex Education kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar Sex Education
SMP Negeri 233 berkolaborasi dengan SMP RPM di Muka. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dewi selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yakni materi seminar yang akan dibawakan oleh pemateri kita yaitu Ibu Mayasari AMK. Kepada Ibu Mayasari kami persilahkan. Ya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk MC kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Intan Rahmadewi akan bertugas menjadi moderator hari ini. Izinkan saya untuk menyambut semua yang telah hadir hari ini, baik secara langsung di SMP Negeri 233 Jakarta dan via Zoom di SMP Advan 15. Apa kabarnya semuanya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat dan bahagia hari ini. Sekali kita semuanya di antara aktivitas kita di bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat sehat, termasuk kita diberikan kesempatan-kesempatan untuk bisa meningkatkan diri kita dan terus berproduktivitas. Sebelum saya mulai kegiatan hari ini, mari beri tepuk tangan yang meriah kepada semua yang telah hadir hari ini. Kegiatan hari ini adalah sex education atau pendidikan seks. Kenapa diadakan seminar ini? Karena kalian anak-anak usia SMP, kalian adalah usia remaja, di mana usia remaja itu usia 10 sampai dengan 15 tahun ya Ibu ya. Berakhir di usia 20, kalian akan mengalami masa pubertas, di mana kalian akan mengalami banyak sekali perubahan terkait dengan fisik dan psikis kalian. Untuk itu penting sekali bagi kalian untuk bisa mengenali diri kalian, mengenali reproduksi kalian. Nah, tepat sekali, lebih jelasnya nanti kita akan belajar bersama dengan narasumber yang hebat hari ini. Telah hadir bersama kita hari ini Ibu Mayasari, ahli madya kebidanan. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Medika, benar Ibu ya, dan Puskesmas Cibarusa. Oke, baik. Beliau juga membuka praktek bidan mandiri di Cibarusa dari tahun 2008 sampai dengan saat ini. Masya Allah. Yang paling up to date beliau di antara kegiatannya menjadi narasumber dan kesibukannya menjadi bidan. Beliau juga terus mengupdate dirinya, meningkatkan kualitas pelayanan kebidanannya dengan melaksanakan Midvery Update dari tahun 2020 sampai dengan 2025 ya Ibu ya. Baik, Masya Allah luar biasa sekali. Hadirin sekalian, beri tepuk tangan yang meriah bagi pembicara kita hari ini, Ibu Mayasari. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat hari ini? Alhamdulillah, selamat datang di sekolah tercinta kami di SMP Negeri 233 Jakarta. Baiklah, pembicara kita telah hadir. Beliau akan menyampaikan materinya selama 90 menit dan akan dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya jawab. Siapkan fokus terbaik kalian baik di SMP Negeri 233 Jakarta dan teman-teman yang berada di SMP Advan 15. Sudah siap semuanya? Siapkan fokus terbaik kita semuanya. Kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Ibu Mayasari, ahli madya kebidanan. Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada saya dan tim untuk memberikan. Kita di sini sebenarnya sama-sama belajar karena pendidikan itu tidak ada yang stuck di situ. Kita harus selalu update ilmu. Ya, begitupun dengan saya. Di sini saya memberikan education. Sex education ini suatu kehormatan yang luar biasa. Ya, baru kali ini nama saya, foto saya yang so very cute ya ada di sini. Gitu.
Ya. Terima kasih dan salam hormat saya untuk Kepala Sekolah 200 SMP Negeri 233, Ibu Intan sebagai moderator, beserta staf dan para guru lainnya. Ya. Saya di sini akan berbicara tentang memberikan ilmu, sama-sama belajar intinya kita di sini ya, memberikan ilmu tentang reproduksi dan kesehatan reproduksi itu sendiri. Ya. Pertama-tama saya harus manggil apa ya? Anak-anak, adik-adik. Nggak mungkin saya manggil besti kan? Ya. Oh nggak apa-apa ya. Jangan, nanti kirim surat sama saya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, karena saya di waktu ini saya terbatas cuma 90 menit dengan sesi 90 menit di luar tanya jawab ya, Bu Intan. Iya. Saya akan mencoba menjabarkan secara inti dari materi kita hari ini. Saya biasanya berbicara tuh nggak bisa diem ya, saya harus keliling gitu ya. Saya mau lihat para soleha dan soleh dari SMP Negeri 233 Jakarta beserta SMP Advent yang ada di sana yang menyaksikan via Zoom. Saya ini di luar, soalnya Pak Burhan nggak ngomong sama sekali, saya harus begini. Saya takutnya, aduh gimana ya, mudah-mudahan saya tampil dengan maksimal. Ya, untuk adik-adik nih yang pertama ya, kita akan mencoba memberikan penjabaran. Bisa slide-nya Bu? Nggak ada ya Pak Burhan? Oh, tidak disampaikan? Oh ya udah. Berarti saya harus pegang handphone boleh? Nggak apa-apa Bu kalau nggak ada. Di sini saya akan membagi ilmu, sharing ilmu tentang reproduksi dan kesehatan reproduksi. Saya tanya dulu nih sama siswa-siswanya, apa sih reproduksi? Apa sih kesehatan reproduksi? Penting apa enggak untuk kita semua? Sebelum kita membahas tentang kesehatan reproduksi, saya akan memulai dengan pembahasan reproduksi. Saya harus pelan-pelan nih pembahasannya, karena yang saya berikan di sini materinya anak-anak remaja nih Pak, jadi bahasanya harus benar-benar supaya nggak salah persepsi. Ya, reproduksi adalah perkembangbiakan atau pembiakan dalam suatu proses biologis pada suatu individu atau pasangan untuk menghasilkan individu baru. Paham? Apa reproduksi? Perkembangbiakan atau pembiakan melalui suatu proses biologis oleh suatu individu atau pasangan untuk menghasilkan individu baru. Ayo dicatat, nanti keluar dalam kuisnya. Sampai sini paham sayang? Nah, berikutnya tentang kesehatan reproduksinya itu sendiri. Kesehatan reproduksi adalah yaitu kesehatan secara fisik, psikis, dan sistem fungsi dan sistem penggunaan atau pencernaan pada reproduksi pria dan wanita yang harus dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada siapa? Pada reproduksi kita. Kepada siapa kesehatan reproduksi kita harus bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan? Diri sendiri dan pastinya pada Allah. Ya, itu yang tentang kesehatan reproduksi. Bagaimana cara merawat kesehatan? Bagaimana cara merawat organ reproduksi kita sendiri? Ada yang tahu? Ayo, kesehatan, cara pemeliharaan.
cara menjaga kesehatan reproduksi atau alat reproduksi pada diri kita sendiri, baik perempuan maupun laki-laki. Yang pertama, dengan mengganti pakaian dalam kita minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari saat kita mandi pagi dan mandi sore. Jangan sampai nih kita ke kamar mandi, lihat celana dalam kita masih bagus, masih bersih, nanti aja dah. Males ngambilnya lagi, ketinggalan di kamar. Ada yang begitu? Ada, tapi bukan di sini, bukan di sini. Bukan di sini atau di SMP Advent ini, bukan. Ya. Jangan sampai tuh kita ganti pakaian dalam kita cuma 1 kali, atau lebih parahnya nih side A, side B. Kayak tipe zaman dahulu ya, Bu. Ada tip kan? Dibalik side A, balik lagi side B. Jangan sampai ya, karena itu akan menimbulkan kelembapan atau jamur pada area reproduksi kita. Ya. Yang kedua, bahan yang kita gunakan harus menyerap keringat. Pinter, harus menyerap keringat. Kenapa? Karena area organ tubuh, organ reproduksi kita ini tertutup. Kalau kita memakai bahan pakaian yang tidak menyerap keringat, itu akan menyebabkan kelembapan, ya, jamur. Ya, kalau pada wanita ini selain jamur ada pektai, keputihan. Ya, jangan dianggap remeh dengan organ reproduksi kita. Ya. Yang ketiga, pakai handuk. Jangan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan baru ganti. Atau kita pakai sehari 2 hari tapi kita taruh di kamar mandi, tidak kering, ya kan? Bahkan bau, lembab. Itu menjadi salah satu penyebab rusaknya organ reproduksi kita. Paham? Nah, yang keempat untuk wanita, saat buang air kecil atau buang air besar, cara membersihkannya ada yang tahu? Cara membersihkan organ reproduksi pada wanita dulu nih, Cung, yang mengaku wanita. Ada yang tahu Kak cara membersihkannya? Nah, cara membersihkan organ reproduksi pada wanita itu dengan dari arah depan ke belakang. Kenapa? Dijawab. Ayo, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar sayang. Jadi cara membersihkan alat reproduksi itu dengan cara dari depan ke belakang untuk membuang untuk wanita supaya mencegah kelembapan atau kotoran yang dari harus ikut ke bawah ke belakang. Depan. Dibawa ke depan. Ya, betul sekali. Dari depan ke arah ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Kenapa? Karena akan membawa kuman, bakteri, virus. Karena daerah, anus sumbernya penyakit dari situ. Karena akan masuk ke organ kewanitaan. Ini khusus yang wanita. Untuk yang pria, siapa di sini yang belum hitan? Cung. Yang belum hitan atau sunat? Cung. Udah semua? Nah, kalau untuk pria itu dalam kesehatan disarankan, dianjurkan untuk berhitan atau sunat. Kenapa? Untuk mencegah kanker penis. Bukan hanya untuk diri sendiri nanti, ya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi akan menularkan pada pasangannya nanti. Itu yang disebut kesehatan reproduksi yang harus agar bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya itu, ya. Nah,
Selanjutnya, batas umuran reproduksi nih pada wanita, batas umurannya. Ya, batas umuran pada wanita reproduksi kematangan alat reproduksi pada wanita itu usia 20 sampai 25 tahun. Kematangannya. Pada pria 22 sampai 25 tahun, kematangannya juga. Tapi untuk reproduktifnya wanita usia 20 sampai 35 tahun. Sedangkan pada pria di bawah 35 tahun. Kenapa? Di undang-undang pernikahan ada syarat dan ketentuan. Kenapa usia dimasukkan dalam kategori pertama? Salah satunya itu karena di bawah umur tidak diizinkan untuk menikah, salah satunya belum matang alat reproduksinya. Kalaupun telanjur harus dinikahkan karena perjodohan atau satu dan lain hal, mau tidak mau dijaga untuk tidak memiliki keturunan dulu sampai waktu kematangan reproduksinya. Paham? Apa? Nah, dalam menuju kematangan alat reproduksi baik pria dan wanita, pada wanita nih ada masa yang ditandai dengan datangnya menstruasi. Biasanya berkisar usia 10 sampai 15 tahun. Di sini ada yang belum menstruasi? Ada? Belum sayang? Belum? Itu yang sebelum pematangan alat reproduksi, organ reproduksi ditandai dulu dengan yang wanita ditandai dulu dengan adanya masa menstruasi. Pada pria, pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah ya Bu, kalau istilah sekarang itu ya, mimpi basah. Kenapa? Itu masa-masa menuju kematangan organ reproduksi. Bukan dengan udah haid, udah ini, udah segala macam, udah wajib nih saya, udah bisa nih saya untuk membuat individu baru. Tidak seperti itu konsepnya. Ya, paham nggak sampai sini sayang? Paham? Paham ya? Nanti ada kuisnya loh dari Bu Guru, ada hadiahnya juga. Ya, nah, slide selanjutnya Bu. Faktor-faktor apa saja nih yang mempengaruhi sistem reproduksi dan organ reproduksi? Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi dan sistem reproduksi. Yang pertama, faktor sosial, pergaulan. Ya, pinter-pinterlah kalian memilih teman dalam bergaul. Ya, selain pergaulan yang utama dalam keluarga, yang kedua adalah teman atau pergaulan. Sekarang udah banyak nih besti-bestian, ya kan? Pasti di sini semua berbesti-besti. Kalau yang cowok mungkin besto ya namanya. Oh bukan, salah ya berarti. Oh, nah pergaulan. Kenapa pentingnya memilah-milih teman? Memilah-milih teman dalam kebaikan, membawa kita pada kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, faktor ekonomi, tingkat kemiskinan dan pendidikan. Ya, faktor ekonomi. Makanan atau minuman yang mahal belum tentu sehat. Benar ya, Bu? Yang sehat belum tentu mahal. Benar sayang? Siapa yang suka doyan jajan seblak? Nah, hati-hati. Karena organ reproduksi wanita dan pria itu berjangkitnya penyakit, menimbulkan penyakit tidak akan sebulan, 2 bulan, setahun, tapi jangka panjang dengan bahan-bahan pengawet, pemanis, ya kan? Pedesnya itu bubuk bon cabe, ya.
Itu yang harus diperhatikan. Yang sekarang suka doyan seblak nih harus hati-hati. Tingkat kesehatannya nanti bukan saat ini akan berlangsung, tapi 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Demografi, lingkungan dan pertumbuhan, kita udah pasti tahu ya, lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat. Lingkungan yang baik belum tentu sehat, lingkungan yang sehat belum tentu baik. Ya, jadi pinter-pinter kita memilih teman, memilih lingkungan supaya kita bisa tetap sehat jasmani dan rohani. Seperti kesehatan reproduksi, yaitu kesehatan secara fisik, psikis, dan sistem fungsi dan proses reproduksi pada wanita atau perempuan dan laki-laki. Faktor buruk, tadi sudah saya jelaskan ya. Di sini nggak boleh ya Bu, yang cowok-cowok itu ngerokok ya. Tapi jangan sampai nih, nggak bolehnya terus ngumpet-ngumpet. Ya, ngumpet-ngumpet, nggak ketahuan nih. Jangan salah loh, guru itu punya mata-mata yang banyak. Mata batinnya pun bekerja guru itu. Ya, karena setiap pendidikan kita diajarkan membaca psikis atau gerak-gerik tubuh. Ya Bu ya, apalagi kita nih siswa, apalagi guru nih, guru tuh udah paling pinter dah. Saya nggak jadi bidan kalau nggak ada guru. Bukannya bidan dulu baru guru, tapi guru dulu baru bidan. Gitu. Paham ya sayang? Merokok itu tidak ada mending-mendingnya, tidak ada bagus-bagusnya. Semua zat dari atas sampai bawah itu semua racun. Alhamdulillah Bu, berarti semuanya tidak merokok. Kalau nggak ketahuan. Perokok pasif, untuk ayah bundanya, ayahnya yang perokok, jauhi. Sebisa mungkin kita mencegah untuk orang merokok itu tidak gampang ya Bu ya. Ya anak-anak ya, apalagi nyuruh ayahnya stop tuh nggak akan gampang, nggak akan mudah. Tapi sebisa mungkin ayah, bunda, bapak, papi, kalau ngerokok tolong di ruangan terbuka. Jadi tidak sekeluarga yang menghirup udaranya. Karena perokok pasif itu lebih berbahaya dibanding perokok aktif. Ya. Selanjutnya mengkonsumsi minuman beralkohol, baik wanita, pria, atau laki-laki dan perempuan itu tidak baik untuk kesehatan. Ya. Yang pertama jelas terlihat badan kurus kering. Itu pasti, itu udah pasti. Ya. Yang kedua ketagihan. Sekali nih nyicip nyobain, lama-lama ketagihan, ya itu, dan menyebabkan rusaknya sperma pada pria yang nantinya akan menjadi prostat, kanker prostat. Itu alkohol, sama halnya juga dengan rokok, ya. Kalau pada wanita, apalagi saat mengandung, dia tidak boleh sama sekali, baik waktu dia masih gadisnya dia mengkonsumsi alkohol, itu harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Keadaan rahimnya nanti yang bermasalah. Seperti yang saya bilang, penyakit tidak datang tiba-tiba. Minum alkohol hari ini, tahu-tahu penyakit kanker atau kronis ini dan itu, tidak. Dia akan mempunyai perjalanan 5 atau 10 tahun, nanti akan kelihatan dampaknya. Sebelum kita melihat dampaknya atau gejala, itu yang harus kita cegah. Faktor-faktor yang mempengaruhi organ reproduksi, faktor-faktor buruk yang mempengaruhi. Tidak menjaga pola makan. Sekarang lagi musim seblak ya Bu. Jangan-jangan bu gurunya juga doyan seblak. Oh, tuh enggak. Seblak itu mungkin cabenya, pedesnya nggak pakai bon cabe, ya. Tapi kerupuknya, ya kan? Ya.
Bener. Tapi makan. Nah, kerupuknya. Seperti saya bilang, zat-zat yang merusak kesehatan, pemanis buatan, pewarna buatan, ya, pengawet, ya, dalam jumlah sedikit atau banyak, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu yang nanti. Kalau kalian doyan jajan seblak nih setiap hari, sehari sekali atau seminggu 2 kali, itu MSG-nya 0,05%. Tapi setiap hari rutin, lama-lama numpuk bukan? Ya kan? Ya, jangan sampai. Saya punya kasus Bu, pasien saya 4 tahun usianya, doyan minum bukan ketuban sayang. Masa ketuban? Bukan ketuban. Oh, bukan. Oh, boba bukan. Dia doyan minum ale-ale. Rio Pesistri. Ya, 4 tahun usianya. Begitu datang saya lihat bengkak tangan, bengkak pipi. Saya konsultasi, saya harus, Neng, bawa ini ke rumah sakit. Untungnya dia belum sampai menguning mata dan tubuhnya. Belum sampai menguning, ya. Lebih parahnya lagi, dia sering gadoin itu Bu, apa penyebab rasa Masako, Royco, dia sering nyicip-nyicip gitu, sering jadi cemilan digadoin, nah gitu, ya. Nah, akhirnya saya suruh kirim ke rumah sakit 2 tahun, bengkak sana sini dengan kerusakan ginjal kronis, bengkak semua Bu. 4 tahun, dengan usia 4 tahun dia bengkak. Saya pikir gemuk biasa, tapi beda saya bilang, karena kalau bengkak sehat dia kita giniin pasti kembali kulitnya, tapi dia kita giniin endem lama. Nah, dibawa sampai ke kalau di Jawa Barat itu ke rujukannya ke RS Sadikin, Rumah Sakit Sadikin Bandung, ya Mut ya, Rumah Sakit Sadikin Bandung. Di situ sampai berobat sampai sekarang udah masuk SD, udah mulai membaik, sampai sempat ICU. Bayangkan 4 tahun dengan ICU, kerusakan ginjal kronis. Kalau udah kita bicara dengan penyakit kronis ginjal, jatuh-jatuhnya kemana lagi? Organ reproduksi kita yang tidak berfungsi dengan baik. Ya, makanya jagalah organ reproduksi kita sebaik mungkin, sedini mungkin. Yang pertama demi kesehatan. Yang kedua, untuk perempuan nih ya Bu ya, mencegah CA serviks, deteksi dini kanker mulut rahim sedini mungkin. Ya, alkohol, merokok itu salah satu penyebabnya. Juga yang pengawet seperti itu pokoknya. Ya, harus pintar memilah-milih. Makanan enak belum tentu mahal, sehat. Makanan mahal belum tentu sehat. Kita tengoklah emak-emak kita. Sampai usia berapa sekarang? Masih segar bugar, masih sehat. Benar kan? Nggak kenal yang namanya seblak. Kenal? Itu emak-emak milenial. Ya Bu Guru ya? Jangan-jangan Bu Gurunya termasuk emak-emak milenial. Kalau saya setengah milenial, setengah milenial. Ya, itu. Kebetulan saya punya anak SMP sih nggak ada. Pas 6 SD menuju SMP, yang nomor 5. Banyak banget Bu anaknya. Ya, nomor 5 anak saya kelas 1 SMA, kelas 10, kelas 10. Ya. Memang agak susah Bu, kita mau menyarankan anak-anak kita nih makan makanan sehat. Jajan sedikit kemana? Seblak, boba. Bener gak? Nah, ya kan? Boba. Saya pun pernah ngerasain itu yang jadi kalau saya mengedukasi ke pasien saya kan anak-anak begini nih Bu, yang seneng banget sama saya tuh, bisa curhat katanya. Tapi jangan ada emak saya ya Bu, katanya gitu. Nah, ini jadi pembelajaran kalian ya. Kesehatan, pentingnya kesehatan reproduksi untuk kita semua sedini mungkin. Ya, apalagi yang sudah ditandai dengan datangnya masa menstruasi pada wanita, pada pria mimpi basah, itu kalian harus benar-benar memilah-milih mana yang baik, mana yang tidak. Ya. Nah, makanan siap saji
Mungkin kalau makanan zaman sekarang yang DO masih agak lumayan ya Bu, karena dia makanan rumahan, ya kan? Ibu-ibu sekarang kan maunya praktis Bu. Tumis kangkung DO, ya Mut. Soalnya ini di kuliner, catering, kebetulan cateringnya catering SD dan SMP, jadi dia benar-benar harus yang tanpa ini tanpa itu gitu, ya. Bentar-bentar jajannya kayak gitu. Ya Bu, di sini ada kantin ya Bu. Pasti dibatasin ya Bu. Dicek dan recheck. Makanannya apa, ini apa, itu ya. Iya, sekarang memang harus seperti itu ya sayang ya. Sayangi diri kalian, sayangi orang tua kalian yang sudah menitipkan kalian di sekolah ini. Jadi jangan jajan sembarangan. Oh iya, makanan lidi itu apa ya yang ada bubuk-bubuk cabenya tuh? Nah, ya, emiknya ada pengawet, bubuknya sarua kene. Benar gak Bu? Tapi enak Bu, sok dimakan tah enaknya. Nanti masa depannya, kedepannya nanti menyesal. Penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Pinter. Ya, next Bu. Selanjutnya. Nah, ini contoh salah satunya. Ya. Ini pada pria, ya. Pasti sudah tahu, ya. Kalau yang di sebelah untuk wanita. Wanita punya 2 sel telur, kiri dan kanan. Ya. Dia yang akan membuat, dia akan bagus tergantung dari mulut kita. Ya kan? Tergantung dari mulut kita. Kita ngeliat itu enak, tapi hati kita berkata, oh nggak enak, ini nggak bisa buat kita, nggak bisa buat kesehatan kita. Jadi harus sinkron antara mulut sama hati, ya. Kayak bulan puasa gini nih Bu, Hawa bawaannya, buka takjil, keliling, semua ditumpuk. Yang dimakan cuma natu, bener gak? Minum sama cola, bihunnya, sebelahnya udah mekar, buat nanti nih, ya. Jadinya itu, jadi harus sinkron antara mulut dengan hati, ya. Ini yang akan kita jaga, ini awalnya, ya, organ reproduksi pria dan wanita. Paham ya? Ya, kerusakan pada pria yang perokok nanti di sini menghasilkan sperma yang tidak bagus, bahkan mati sebelum berkembang. Ya, begitupun pada wanita, dia akan menyebabkan kemandulan atau keguguran berulang kali. Ya. Mohon maaf ya Ibu, Bapak Kepsek, Bapak Kepala Sekolah, berbicara dengan reproduksi dan kesehatan itu panjang soalnya. Jadi saya memberikan hanya dasar-dasarnya dulu ya, yang bisa kalian pahami. Nah, selanjutnya Bu. Nah, ini penjabarannya mungkin kalian bisa lihat di buku ya, di buku mata pelajaran kalian. IPA ya Bu, masih IPA. PAI agama ya. Oh salah. Soalnya kita dulunya pendidikan agama Islam, IPA, IPS, sekarang banyak judul ya, banyak judul mata pelajaran liur gitu. Orang Sunda mah cek bilang orang tuh liur gitu, gimana? Nah, selanjutnya Bu. Nah, ini tadi yang dibilang menjaga kesehatan organ reproduksi, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, jangan sayang-sayang, jangan males, ya. Yang kedua, memilih bahan yang mudah menyerap. Contohnya kayak katun, ya. Jangan berukat kebaya dijadiin celana dalam. Cakep Bu, yang mau lihat siapa? Kita doang, ya kan? Memakan iklan, tuh. Jangan ya sayang ya. Pakai handuk kering, tidak berbau, ya. Jadi kalau udah pakai dari kamar mandi, dibawa keluar, dijemur, diangin-anginin, dijembreng. Cina ada bahasa sekarang mah ya, dijembreng. Paham tuh bahasa jembreng? Nah, jembreng, jembreng, ya. Nah, untuk pria sangat dianjurkan yang tadi saya bilang untuk sunat atau berkhitan, mencegah kanker penis dan menularkannya pada pasangannya kelak. Itu, ya. Untuk wanita tadi yang dibilang ya, cara buang air kecil membersihkannya dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan, ya. Ada yang kurang paham?
Mudah-mudahan bahasa saya bisa dimengerti nih Bu sama anak-anak SMP. Ya, paham nggak? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau dijabarkan lagi? Puasa semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang apa yang dibahas atau dijabarkan semua ini, apa yang kalian tidak mengerti, tidak kalian pahami, atau apa yang kalian ingin tanyakan? Ayo. Biasanya yang ini nih, yang para perempuan nih, Bu, saya haidnya kenapa suka sakit? Nah, itu Bu maksud saya. Kenapa nggak nanya? Nah, kalau pada wanita, perempuan, untuk masa menstruasinya itu sakit, karena kalau sudah masa menstruasi itu, peningkatan hormon estrogen dan progesteron, itu yang membengkak. Jadinya menyebabkan kontraksi atau nyeri. Kadang-kadang ada yang nyerinya luar biasa, ada yang bisa ditahan. Tapi jangan setiap nyeri, kalau nyerinya masih bisa ditahan ya sayang, jangan selalu minum pereda nyeri. Ya. Sedikit-sedikit nyeri, minum pereda nyeri. Sedikit-sedikit nyeri, minum pereda nyeri. Jangan. Kalau masih bisa ditahan, tahan. Ya, minum air hangat atau dikasih air hangat, itu lebih baik. Kalau masih bisa ditahan. Tapi kalau tidak ditahan sampai yang nyeri hebat, baru boleh minum pereda nyeri. Ya, karena sekarang pereda nyeri sekarang nih ada yang ekstra. Ekstra itu kebanyakan dengan double pereda nyeri. Ya, paracetamol, ibuprofen itu tidak boleh digabung. Udah di double gitu, pakai kafein. Tuh, ya jangan sayang ya. Untuk perempuan jangan, karena kesehatan reproduksi emang lebih banyak untuk ke wanita. Ya, lebih banyaknya. Tapi pria tetap harus tahu. Gitu. Karena kita manusia adalah makhluk yang berpasang-pasangan. Ya. Jadi jangan takut kalau Bu katanya kalau nyeri haid saat menstruasi itu nanti saya nggak bisa begini, saya nggak bisa punya anak. Itu mitos sayang, itu mitos. Ya, gitu. Saya dulu nyeri hebat, anak saya 6. Ya, gitu. Jadi tidak selalu berhubungan dengan mitos, gitu. Ya. Untuk prianya, untuk laki-lakinya ada yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zevan Baris dari kelas 8C. Izin bertanya, apa dampak bagi organ reproduksi jika sering melakukan masturbasi? Maaf. Wow, amazing anak-anak bangbu, ya, luar biasa, gitu. Karena sekarang ini kita punya anak laki-laki dan perempuan sama khawatirnya, sama worry-nya, sama deg-degannya, ya, gitu. Masturbasi atau pada perempuan, pada laki-laki itu onani, ya. Saya nggak bisa menjabarkan, tapi secara singkatnya ada. Bila cukup waktu, cukup umur, ya, cukup waktu, cukup umur, menikahlah. Benar ya Pak? Pakai seks? Nah, menikahlah. Ya. Kenapa Bu? Karena ini pengaruh dari gadget itu, handphone. Ya, sekarang udah banyak kayak gitu-gitu. Ya. Nah, yang mau saya bahas tentang masturbasi atau onani, amat sangat merusak kesehatan. Ya, yang pertama kesehatan pada wanita, nanti dia akan menyebabkan balik lagi kanker mulut rahim. Ya, kanker mulut rahim yang paling sekarang tingkat urutannya wanita 1 banding
Setiap 10 menit sekali ada wanita yang meninggal akibat CA serviks di dunia. Itu. Salah satu penyebabnya masturbasi. Ya sayangnya itu. Kalau yang kedua ya, akan pada pria akan menyebabkan yang namanya ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Gitu. Mohon maaf ya Pak ya, saya menjawab apa yang ditanyakan. Onani menyebabkan ejakulasi dini pada pria. Kalau udah ejakulasi dini, nanti berujung dengan mandul, kemandulan, merusak sperma, ya kan? Gitu. Ya, sayang ya, paham? Kurangi waktu kalian dengan HP, ya. Kurangi waktu bermain kalian dengan hal-hal yang tidak memberikan manfaat baik. Itu. Jelas sayang? Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu ya Bu saya? Masih lama ya? Masih banyak? 45 menit. Nah, ayo apalagi kita mungkin materi yang sudah saya sampaikan sudah selesai, tapi mungkin kita berbagi sharing ya, apa yang dikeluhkan pada usia-usia remaja ini nih. Pada usia-usia remaja menuju kematangan organ reproduksi, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dipersiapkan. Ya. Apa yang perlu dipersiapkan untuk menuju kematangan reproduksi ini? Kadang-kadang kita juga bingung ya Bu, HP itu memang di satu sisi baik ya Pak ya. Kalau kita pintar mensiasatinya ya Bu, kita cari ini, cari itu gitu. Tapi jangan keblinger akhirnya dengan Google kita menyalahi aturan kita gitu ya. Profesi dan lain-lain sebagainya. Ya. Ayo apalagi ada yang mau ditanyain? Ini kelas berapa Bu? Kelas 9 ya. Kalau kelas 9 rata-rata usia berapa? 15, 14, 15. 16. Nah, seharusnya kalian lebih banyak bertanya nih, karena udah menuju kematangan. Iya sayang. Kenalin nama apa gimana? Ya, nama, alamat, nomor handphone boleh. Namanya aja. Nama aja. Perkenalkan, nama saya Nahwa Hunafaz Zahrin. Saya ingin Nahwa. Ya. Saya ingin bertanya, apa penyebab jika menstruasi tidak kalau misalnya menstruasi ini telat misalnya 5 bulan, itu penyebabnya apa Bu? Terima kasih. Ibu Intan, ini moderator mau ditampung apa mau langsung jawab? Langsung jawab. Nahwa. Menstruasi yang telat atau lama atau berkepanjangan. Ya, menstruasi itu siklusnya 28 hari yang normal. Jadi misalnya kita menstruasi di tanggal 30, bulan depannya di tanggal 28. Bulan depannya di tanggal 28, bulan depannya di tanggal 26. Itu siklus menstruasi yang normal. Ada juga siklus menstruasi yang panjang, 30 hari, 35 hari, 40 hari. Itu yang dibilang siklus menstruasi tidak normal. Ya. Nah, sekarang yang perlu kalian catat, yang sudah menstruasi, ingat gak pertama kali kalian haid datang pertama kali? Ingat? Harus diingat dan dicatat. Kenapa? Semakin cepat menstruasi kita datang di pertama kali, akan lama Bu masa menopausnya. Ya, akan lama masa menopausnya. Sekarang anak-anak menstruasi itu di usia 10 ya. 10 sampai 14 ya Bu, kurang lebih. Benar ya? Nah, itu harus dicatat pertama kali, haid pertama kali. Ya, karena akan mempengaruhi masa menopause. Nah, kalau haid pertama kali itu biasanya agak lama Pak, agak panjang waktunya untuk
haid berikutnya, ya, akan panjang untuk haid berikutnya. Misalnya 2000, saya contoh anak saya yang perempuan ya, dia haid pertama itu di 20 Juni 2020 di usia 11 tahun, ya, itu udah. Ternyata di bulan berikutnya tidak haid, bulan berikutnya lagi tidak haid, bulan berikutnya lagi tidak haid, bingung dia, takut, bingung dan takut. Ya, jujur saya pun namanya anak perempuan satu-satunya ya Bu. Jadi saya juga memberi pandangan, pasti lama. Dan ternyata di Juni kembali di 2021 baru haid lagi. Ya, baru haid lagi. Itu pun tidak lancar sayang. 2 bulan baru haid lagi. 3 bulan baru haid lagi. 4 bulan baru haid lagi. Itu 2 tahun pertama. Biasanya 2 tahun pertama itu siklusnya akan terganggu, ya. Kenapa siklusnya bisa terganggu? Balik lagi ke pola makan kita. Balik lagi ke pola makan kita. Siap sajikah? Ya, siap sajikah? Itu minumannya bagaimana? Perokokkah? Jangan salah ya, memang pergaulan sekarang seperti itu. Ya sayang ya. Jadi siklusnya lama terganggunya, bisa maksimal tuh 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun baru dia bisa lancar kembali. Tapi dilihat lagi sayang, ada gak di sini yang siklusnya panjang 30 hari? Ya, jadi jangan takut bilang sama mamahnya. Biasanya orang tua pasti memantau nih, ya. Kemarin si anak saya ini haid di bulan ini tanggal segini. Kok sampai tanggal segini belum haid juga? Nah, diperhatiin, mumpung kalian masih baru, masih haidnya masih baru, dicatat. Harus dicatat, ya, harus dicatat. Karena nanti di kesehatan tuh ada yang istilah namanya infertil primer. Kalau infertil primer agak susah nanti untuk penyembuhannya, pengobatannya, terapinya. Makanya saya bilang dicatat. Ya, Nahwa ya, kamu teratur. Sampai sekarang, akhirnya sekarang teratur. Waktu sebelumnya telat-telat terus. Selama berapa lama? Berapa periode? Sampai 2 tahun? Enggak sampai 2 tahun, ya. Memang maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun dengan gangguan hormon menstruasi di hari pertama. Haid pertama kali, bukan hari pertama. Haid pertama kali. Ya, gangguan hormonnya bisa di 2 tahun maksimal, ya. Kalau udah 2 tahun, Bu, itu harus diperhatikan, ditanyain, harus dikonsultasikan dengan ahlinya. Gitu. Ya, sayang? Jadi, siklus menstruasi normalnya 28 hari. Ada siklus panjang 30 hari, ada siklus 35 hari, ada siklus 40 hari. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi kalau siklus 40 hari itu yang agak-agak worry ya. Dia per 3 bulan berarti 2 bulan setengah, sebulan setengah baru haid kembali gitu. Makanya saya bilang catat, dicatat ya. Karena semua penyakit itu ada perjalanannya. Jadi harus dicatat. Ya sayang ya. Paham? Terjawab Nahwa? Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Elkana Natasha dari kelas 8C. Di sini saya ingin bertanya, apa normal jika sudah menginjak umur 15 tahun ke atas tapi belum mendapatkan menstruasi? Sama-sama. Elkana. Kayak merek vitamin ya di klinik saya. Elkana. Maaf ya sayang. Nah, apakah normal di usia 15 tahun belum mendapatkan menstruasi? Tadi saya bilang, usia 10 sampai 15 itu masa menuju kematangan. Biasanya memang di usia maksimal itu 15, tapi sekarang anak-anak sekarang 14 ya Bu ya. 13, 14 sudah mendapat haid menstruasi itu.
Ya, kalau di usia 15 tahun belum mendapat haid, kita lihat lagi orang tuanya juga sayang. Tanya sama mamahnya. Ya, sama mamahnya tanya. Mamahnya seperti itukah? Bisa kemungkinan dari gen, bisa. Tapi kalau mamahnya normal, enggak, saya usia segini sudah haid ini segala macam, udah balik lagi sayang ke pola makan, pola kebersihan organ reproduksi kita. Karena kalau celana dalam aja nih ya, pakaian dalam kita tidak menjaga seperti yang dianjurkan minimal 2 kali seminggu, 2 kali sehari, itu akan penumpukan jamur. Ya, jangan salah, jamur itu akan merusak organ reproduksi wanita. Ya, makanya kalau bahasan reproduksi wanita itu tidak akan ada habisnya ya Bu, dan agak lebih rentan. Karena apa? Dari jamur kita nanti bisa masuk ke CA cervix, balik lagi ke CA cervix, ya. Nah, berarti harus diperhatikan juga, ditanya, dilihat kamu makannya apa, sehari-harinya gimana. Anak-anak sekarang yang saya lihat, saya tahu susah banget makan sayuran, Bu. Ya, enggak, yakin. Nah, tapi lebih banyaknya yang tidak doyan sayur, lebih makanan instan, fried chicken kayak gitu-gitu yang kering-kering. Itulah kenapa akhirnya yaitu membuat kita itu 4 sehat 5 sempurna tidak selalu mahal ya Bu. 4 sehat 5 sempurna tidak selalu mahal. Benar gak sayang? Benar gak Pak? 4 sehat 5 sempurna tidak selalu mahal, ya. Tidak selalu mahal sayang, ya. Jangan berkecil hati, ya. Sayuran, terutama sayuran. Harus banyak makan sayuran karena kalian masa-masa pertumbuhan, masa-masa menjelang, masa-masa menuju kematangan. Untuk yang kelas 9 tidak lama lagi akan ke 10. 10 itu udah masa menuju kematangan, masa remaja yang lebih levelnya naik lagi. Mungkin yang Ibu Intan bilang tadi masa-masa puber ya Bu. Masa-masa puber. Masa-masa puber itu apa sih? Kalian tahu nggak masa-masa puber itu apa? Nah sayang, masa-masa puber tahu nggak kalian? Nggak tahu? Masa-masa puber. Kalau dalam kesehatan, masa puber itu adalah masa mencari jati diri. Masa mencari jati diri, ya. Pada perempuan, pada laki-laki sama, ya. Kalau dalam kesehatan tidak ada Bu istilahnya puber kedua. Tidak ada masa puber kedua dalam kesehatan istilahnya. Tapi untuk pria, untuk laki-laki biasanya kalau dibilang puber kedua itu ditandai mencari jati diri kembali. Biasanya di usia 45 untuk yang pria nih, ya. Yang laki-laki harus mempersiapkan diri. Kalau pada pria itu tidak ada namanya tua Bu, ya. Berbahagialah ya Pak. Tidak ada istilah tua kalau untuk pada laki-laki, ya. Masa pubertas itu masa mencari jati diri. Disinilah warningnya para orang tua untuk mendampingi putra dan putrinya. Benar ya Bu? Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ini dulu ya sayang. Ladies first. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara dari kelas 8A. Saya ingin bertanya, jadi ada faktor yang mempengaruhi reproduksi yaitu faktor sosial. Nah, pertanyaan saya, jika kita sudah terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk, apa yang dapat kita lakukan untuk bisa keluar dari pergaulan buruk tersebut? Terima kasih. Faktor sosial. Faktor sosial itu banyak faktor, banyak sisi ya sayangnya. Tadi yang ditanyakan apabila sudah terjerumus, ya, sudah terjerumus, ya. Karena kalau orang sudah terjerumus, udah nyemplung, itu agak susah ya Bu, untuk memberikan pengertian. Karena yang ada di benaknya, doktrinnya sudah yang ada di mindset pertamanya. Ya sayang ya. Nah, balik lagi. Kenapa? Kita cari background-nya dulu. Background-nya dia tuh apa? Sampai
terjerumus. Benar ya Bu? Ada guru BP gak di sini ya? Ada guru BP. Mungkin itu, mungkin backgroundnya dia, kenapa sampai terjerumus, ya kan? Ya kan? Kenapa sampai terjerumus? Backgroundnya apa? Faktor sosialnya apa yang menyebabkan dia? Ya, secara sosialisasi, secara pergaulan kah, secara ekonomi kah, gitu. Jadi banyak faktor sayang. Kalau soal dia sudah terjerumus, kita nggak bisa menjudge. Oh karena ini karena kita harus pelan-pelan ya Bu ya. Kalau orang udah terjerumus itu kita harus pelan-pelan menyikapinya. Jadi kita benar-benar harus ditanya dulu, dicari dulu, ditelusuri dulu. Apa nih penyebabnya, apa nih backgroundnya. Baru kita bisa arahkan kemana nanti arahnya. Ya, itulah pentingnya kita pendidikan dasar pada anak-anak kita ya Bu ya. Seperti sex education ini pasti amat sangat penting untuk para remaja yang menuju kedewasaan, pematangan organ reproduksi ini. Ya sayang ya. Jadi nggak bisa serta-merta kita harus menjudge ini harus begini, ini harus begini, tidak. Ya, harus ditelusuri dulu. Karena ini kalau orang sudah terjerumus itu biasanya faktor penyebabnya lebih ke sensitif ya Bu ya. Agak lebih sensitif. Apa penyebabnya sayang? Ya. Tapi kalau sudah terjerumus, kita kan punya teman lingkungan ya. Balik lagi tadi ke pertemanan, pergaulan. Makanya pintar-pintarlah memilih teman ya. Kalaupun kita terjerumus sendiri, tapi teman kita itu baik ya, harus kita bisa membuka diri. Kita harus bisa membuka diri apa yang dikasih tahu teman kita. Bersyukur masih ada teman yang peduli berarti ya Bu. Karena saya lihat tidak semua yang buruk, yang sudah tersesat itu tidak semua temannya itu buruk, tidak. Saya lihat seperti itu. Ya, masih ada asal dia mau membuka diri gitu. Kenapa harus bagaimana dia membuka dirinya dengan faktor balik lagi kita harus mencari backgroundnya dia dulu, kenapa nih gitu. Biasanya orang yang sudah terjerumus itu butuh sharing ya Bu, butuh sharing, butuh tempat curhat, tapi jangan salah curhat ya sayang ya. Curhatnya harus yang benar ya, harus teman yang benar-benar, harus orang tua yang benar-benar, jangan curhat ke lawan jenis. Benar ya Pak Otri ya, jangan curhat ke lawan jenis ya sayang ya. Saya ada nomor WA ya Bu ya. Mungkin bisa curhat ke saya ya. Saya jauh, saya nggak bakal kemana-mana ceritanya juga ya Bu. Gitu, terjawab sayang. Nah, ada lagi yang mau tanya? Dulu ya sayang ya. Perkenalkan, nama saya Raden William Vanus Maisa dari 99 C. Saya ingin bertanya Bu, penyakit Raden Wildan. Iya. Penyakit HIV itu apa sih Bu? Human infection virus. Tingkatannya ya. Itu virus yang menjangkiti, yang menularkan, tapi penderitanya sendiri dinamakan AIDS. Sex education ini ujung-ujungnya akan berarah kepada HIV AIDS. Ya, pandai-pandai kita menjaga diri. Kesehatan reproduksi yaitu kesehatan secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan fungsi dan proses perkembangan alat reproduksi atau organ reproduksi pria atau laki-laki dan perempuan. Ya, gitu. Kalau untuk membahas HIV AIDS itu agak banyak, agak panjang. Apa Bu? HIV AIDS ini virus. Dia menularnya tidak dalam jangka waktu pendek, panjang. 5 tahun, 10 tahun, 15 maksimal. Ya, tergantung dari imun kita, imun tubuh kita sendiri. Penularannya yang pertama narkoba, ya, narkoba, suntik narkoba,
Nyuntik narkoba itu nggak mungkin dia. Namanya kepepet, pasti jarum suntiknya tuh asal-asalan. Ya, Wildan yang bertanya, kenapa Wildan ribut? Wildan yang bertanya, Wildan harus dengarkan. Nah, ya, nah itu narkoba, ya, cara penularannya. Yang kedua dengan cara berhubungan, berganti-ganti pasangan, itu tidak sehat, ya, gitu, tidak sehat. Makanya, seperti yang tadi saya bilang, bila cukup waktu, cukup umur, cukup mapan, seperti saya tadi bilang, ya. Selamat siang, Bu. Terjawab, Wildan? Ya. Kalau HIV itu virusnya yang menjangkiti, yang menularkan, sedangkan penyakitnya yang diderita sama penderita namanya AIDS. Ya. Sering-sering browsing yang bermanfaat. Itu. Ya. Halo, Ada lagi mau ditanyakan? selamat siang, Bu. Halo. Oh iya. Selamat siang, Bu. Saya Alicia dari SMP Perguruan Advent Ciracas. Saya ingin bertanya, jika seseorang perempuan sudah mendapatkan menstruasi, lalu pada menstruasi berikutnya dia tidak mendapatkan selama hampir kurang lebih 2 bulan, lalu setelah 2 bulan tersebut dia baru mendapatkan menstruasi lagi. Apakah itu normal dan bagaimana cara mencegahnya? Terima kasih. Baik. Dengan siapa tadi siswanya? Namanya siapa tadi? Oh ya. Untuk Alivia, tadi yang seperti dijelaskan, saya tanya, Alivia haid pertama kali itu kapan? Pertama kali. Sekitar bulan November 2021. November 2021. Haid berikutnya 2 bulan setelah itu. Benar sayang? Boleh ulang, Bu? Tadi agak berisik. Alivia haid pertamanya November 2021. Iya. Berarti haid berikutnya 2 bulan setelah November, Desember, Januari 2022. Benar sayang? Iya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk kalian, mohon maaf ya, saya lupa kalau di sini ada Zoom. Kenapa, Bu? Maaf, Bu, gak ada suaranya. Bu, itu tidak ada suaranya.
Ya, tes. Halo, tes. Ya, sudah Halo, saya dengar, anak Bu. SMP Advance Ciracas dengar? Dengar. Dengar ya sayang ya. Oh iya, Halo, tes. Sudah dengar sayang? Dengar? Sudah, Bu, baru terdengar. Sudah dengar? Sudah dengar. Saya ulang ya. Untuk Alifa dengan November, haid pertamanya November 2021. 2 bulan kemudian haidnya baru mulai lagi 2 bulan kemudian. Bulan berikutnya sama, 2 bulan lagi berikutnya. Seperti itu ya sayang keluhannya? Tidak. Jadi waktu setelah 2 bulan tidak mens keluar, lalu di bulan-bulan berikutnya teratur. Tapi terkadang dia seperti pada kejadian di awal lagi. Iya sayang. Ya, Alifa, itu yang disebut dengan gangguan hormon. Gangguan hormon itu masa haid yang terganggu pada pertama kali kita mendapatkan siklus haid pertama kali. Dan maksimal itu 2 tahun. Kalau dalam 2 tahun siklus haid kita masih kurang normal, masih tidak beraturan, 2 bulan haid, bulan berikutnya teratur, balik lagi ke seperti awal, 1 bulan, 2 bulan lagi, itu namanya tidak teratur ya Alivia. Jadi kalau sudah maksimal 2 tahun masih seperti itu, saya sarankan ajak mamanya berkonsultasi dengan dokter kandungan atau dengan ahlinya, ya. Karena gangguan hormon pada perempuan di saat pertama kali mendapat haid itu diberi waktu hanya 2 tahun, ya. Setelah 2 tahun harus ada tindak lanjut sebelum berkelanjutan, ya sayang. Nah, sebelum Alifa bertanya ke situ, ya. Balik lagi kita. Pola makannya gimana Alifa? Ya. Pola makan, pola minum, pola istirahat, Pola makan dan kebersihan. minum saya sehat. Sehat dalam kategori apa sayang? Boleh diulang, Bu? Di sini agak berisik. Sehatnya dalam kategori seperti apa? Sehat seperti tidur. Pola tidur kamu bagaimana? Pola tidur. Kalau tidur saya teratur. Teraturnya bagaimana? Teratur seperti saya tidur malam itu 6 sampai 7 jam dan tidur siang 1 sampai 1,5 jam. Ya, baik. Pola makan. Kalau makan terkadang 2 kali sehari, terkadang 3 kali sehari. Dan saya ya sayang, saya jawab dulu yang kedua, pola makan. Terkadang, kalau ada kata-kata terkadang itu berarti tidak teratur ya Bu. Teratur itu kalau saya makan 3 kali sehari Bu, saya di sela-sela itu ada makan buah. Kalau terkadang saya makan 2 kali sehari, terkadang 3 kali sehari, terkadang 4 kali sehari, itu berarti tidak teratur ya sayang ya. Nah, dari makan, waktu makan, apa yang kamu makan? Mengandung 4 sehat 5 sempurna? Saya makan mengandung karbohidrat, protein, dan ada vitaminnya juga. Buah sayur kamu makan? Buah, sayur? Buah, sayur, protein saya makan. Setiap hari sayang? Iya. Nah, yang kedua, ketiga, keempat, coba ditanya sama orang tua, mama kamu, saat haid pertamanya usia berapa? Siklus haid mama kamu sampai sekarang nih bagaimana? Lancar, Bu. Nanti itu PR kamu tanya di rumah, ya. Karena itu nanti akan mempengaruhi, akan menjadi background pertanyaan kamu, ya. Jadi harus ditelusuri dulu apa penyebabnya,
Ya, yang pasti kalau setelah 2 tahun kamu haid pertama masih mencelak-mencelek, masih ada gangguan, masih tidak teratur berturut-turut, itu kamu perlu untuk selanjutnya ke konsultasikan ke ahlinya, ya. Dan yang perlu kamu kerjakan sekarang, kamu catat haid pertama kamu kapan, haid berikutnya kapan, haid selanjutnya kapan, itu berkesinambungan, selalu berturut-turut, ya, untuk memastikan keadaan sehat jasmani dan rohani kita, terutama organ reproduksi kita, ya. Itu harus ditulis sayang. Misalnya bulan ini sekian, tanggal sekian, bulan ini tanggal sekian. Seperti yang tadi saya bahas, siklus yang normal 28 hari yang normal. Tapi ada yang 30 hari, ada yang 35 hari, ada yang 40 hari. Kalau kamu udah mencatat itu, nanti insya Allah terjawab apa yang kamu tanyakan itu sayang. Ya, Alifa berarti 2021, 2023 berarti kamu udah tahun keempat. Sekarang udah normal. Sekarang puji Tuhan sudah normal. Alhamdulillah, berarti kalau sekarang sudah normal ya. Tetap pertahankan, tetap jaga pola makan kamu, pola istirahat, pola tidur, juga makan makanan yang bergizi. Makanan yang sehat belum tentu mahal. Makanan yang mahal belum tentu sehat. Ya. Ada lagi mau tanya sayang? Terima Boleh, Bu? kasih Bu. Ya, sama-sama sayang. Ini dulu ya. Ini dulu. Boleh, Coli. Ngomong selamat pagi. Tuh. Alamannya seperti apa? Alamannya seperti apa? Nama kelas. Siapa tadi namanya? Putri. Ya. Putri, ya. Putri, kalau tadi dibilang di awal, siklus haid yang normal itu 28 hari. Siklus haid yang normal, ya. Sepaling pendeknya 28 hari, 30 hari, 35 hari, dan 40 hari, ya. Saya ulang lagi. Tolong kalian catat haid pertama kali kalian haid itu kapan, bulan berikutnya itu kapan, bulan berikutnya itu kapan, bulan lusanya itu kapan, ya Putri. Nanti di situ terjawab, oh haid saya kalau Putri nanyanya kadang 1-2 kali, 1-3 kali kan berarti belum stabil. Nah kalau Putri udah mencatat tanggal 28, terus besoknya lagi ternyata majunya di tanggal 20, berarti kan siklus haidnya pendek. Berarti bisa sekitar 20 hari, ya. Dan itu abnormal, tidak normal, gangguan hormon kembali. Ya, gangguan hormon kembali. Ya. Gitu. Paham Putri? Jadinya siklusnya pendek. Yang normal siklus haid itu 28 hari sampai 40 hari itu maksimal, ya. Kurang dari itu dipertanyakan, lebih dari itu dipertanyakan. Jadi harus dikonsultasikan sebelum akan terjadi yang lain-lainnya, gitu. Ya, terjawab Putri? Iya, sama-sama sayang. Oh ya, silakan. Oke, selamat pagi Bu. Ya. Ya, nama saya Fernando Torres. Saya kelas 9 bersekolah di Perguruan Advent 15 Ciracas. Saya mau bertanya nih Bu. Silakan. Tadi kan Ibu bilang kalau ngerokok itu dapat merusak organ reproduksi. Nah, saya juga pernah baca di bungkus rokok ada tertulis kalau perokok itu dapat mengalami impoten atau tidak mempunyai anak. Nah,
saya mau bertanya, apakah semua perokok akan mengalami hal tersebut? Terima kasih. Baik, Fernando, terima kasih pertanyaannya. Juga untuk di sini ya, yang laki-lakinya yang perokok, yang mungkin merokok untuk ayahnya, tolong ya, karena di rokok itu dibungkusnya pun tertera, ya, menyebabkan kematian janin, kesehatan pria, ya. Yang ditanyakan di situ ada tulisan membuat impoten, ya, itu benar. Impoten itu tidak bisanya seorang pria dewasa yang sudah matang untuk bereproduksi, ya. Karena apa? Salah satu gangguannya yaitu lemahnya kekuatan atau kemampuan dari pria itu untuk bisa berejakulasi secara maksimal. Kalau ejakulasi dini masih mending, tapi kalau udah impoten itu benar-benar fatal, ya. Selain jangan ditanya lagi soal kesuburannya ya, Fernando, jangan ditanya lagi soal kesuburannya atau kemungkinan dia mempunyai anak, tapi Allahu alam ya, semua kita hanya bisa secara kesehatan saya menjelaskannya. Kalau Fernando bilang, apakah semua tergantung dari imun pria itu sendiri, ya, tergantung dari daya tahan tubuh pria itu sendiri. Tapi seperti saya jelaskan di awal, penyakit itu datang tidak tiba-tiba. Penyakit itu datang ada perjalanannya, ya. Perokok bukannya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan akan langsung terkena kanker payudara, kanker paru-paru atau kanker prostat. Itu nggak akan semudah itu, ada perjalanannya. Seperti saya bilang, pengawet dalam bentuk sekian persen, 0,05% masih dianggap normal. Tapi kalau kita mengkonsumsinya setiap hari, itu akan menumpuk ya Fernando dalam tubuh kita. Dan itu zat-zat yang tidak bisa diserap dalam tubuh kita, ya. Berarti akan menyebabkan gangguan kesehatan. Kalau pada perokok udah pasti pada alat organ reproduksinya. Kalau ditanyakan apakah semua? Ya, semua. Tapi tergantung lagi ke daya tahan tubuhnya, imunnya. Ya, kalau dia imunnya jelek, imunnya buruk, mungkin setahun 2 tahun akan bisa terkena itu. Tapi kalau dia masih bagus, mungkin masih bisa agak jangka panjang. Kalau untuk perokok itu jangka panjang, kita sebutnya itu jangka panjang. Perjalanan penyakitnya jangka panjang, ya. Bisa dipastikan tuh 5 tahun ke depan nanti akan kelihatan, kelihatan gejalanya. Nah, dari sini nih untuk yang udah kelas 9, Fernando kelas 9 ya, mudah-mudahan nanti tertarik dengan dunia kesehatan. Ya, kalau di dunia kesehatan yang ingin masuk ke dunia kesehatan ya, adik-adik semua ya, yang laki-laki dan perempuan yang di SMP 233 maupun di SMP Advance Ciracas yang mau menekuni dunia kesehatan dari sekarang, jagalah kesehatan. Untuk yang pria, jangan merokok. Karena di dunia kesehatan untuk masuk sekolah kesehatan pasti ada tes kesehatan. Biasanya gagal begitu ronsen paru. Itu yang paling mudah dideteksi. Ronsen paru biasanya udah gagal di ronsen paru, udah selesai. Itu. Ya, Fernando jelas? Oke, Terjawab? makasih Bu. Terjawab Fernando? Ya, terjawab Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Baik, kita masih ada sekitar 5 menit lagi yang mau bertanya. Oke, kita akan dulu ya. Tahun itu karena tidak penyakit atau karena kan
Siapa tadi namanya sayang? Lufna. Enggak. Woi. Sule. Ale mau nanya. Ya. Baik. Ya. Baik, saya mencoba menjawabnya sayangnya. Lufna. Lufna. Seperti dibilang, menstruasi itu memang tergantung dari hormon. Ya, hormon yang mempengaruhi kita stabil atau tidaknya kita. Saat kita lagi banyak pikiran, stres, biasanya haid kita akan lebih banyak atau akan lebih cepat muncul, ya. Kenapa? Karena yaitu faktor hormon kita yang muncul saat kalau kita haid, pasti hormon kita berlebih. Estrogen dan progesteron itu pasti berlebih, ya. Kenapa? Tadi Lukna bilang apakah selalu berhubungan dengan makan atau sebab lain, misalnya kayak kecapean. Kecapean itu apa sayang? Kalau sudah terlalu banyak beraktivitas, balik lagi. Kalau udah kebanyakan aktivitas, banyak beraktivitas, makan nggak? Terjawab? Nah, kecapean itu, kalau kecapean, makan nggak? Ya kan? Nah, istirahatnya cukup nggak? Ya, istirahat tidur maksimal 8, minimal 8 jam, 7-8 jam sehari. Kalau udah stres banyak tugas, akhirnya saya tidurnya Bu jam sekian, akhirnya tahu-tahu saya haid Bu. Nah, itu karena hormon kita lagi nggak stabil, seperti itu. Ya, sayang, terjawab? Membedakan? Berarti Lufna tidak mencatat apa yang saya suruh. Ya. Sekali lagi saya kasih tahu sama adik-adik ya, anak-anakku sekalian ya. Catat pertama kali kalian haid. Ya. Sampai saat ini kalian harus catat ya, Lufna. Kenapa? Jadi kamu tahu nanti bedanya yang karena gangguan hormon atau tidak, ya. Misalnya kamu bulan ini dapat di tanggal 28, bulan berikutnya malah maju jadi 24, berarti siklusnya pendek tuh, jadi 26 hari. Ada apa nih? Cuma kamu yang bisa nanti melihat, menilai, oh ternyata ini saya di 2 hari belakangan ini saya sibuk nih ngerjain tugas dari guru, dari mata pelajaran ini, dari itu di situ. Jadi apa? Dicatat, ya. Nanti yang akan menguntungkan itu diri kita sendiri, sayang, ya. Diri kamu sendiri nanti yang akan merasa diuntungkan dengan kamu mencatat siklus menstruasi kamu, ya. Terjawab, ya. Iya, sama-sama. Iya. Kalau dari SMP Ekvan Ciracas yang mau bertanya silakan juga ya. Selamat pagi, Bu. Siapa saya? Bintang. Perkenalkan, nama saya Laugio Samuel Rian. Saya mau nanya, kalau misalnya kita minum minuman keras itu apakah akan efek dengan air yang kita keluarkan dari alat kelamin? Siapa namanya sayang? Jika kita minum minuman keras, apakah akan efek sama air kencing kita yang kita keluarkan? Oh, iya baik. Namanya siapa sebelumnya? Gio. Tadi di awal saya sudah menjabarkan faktor-faktor buruk yang mempengaruhi proses perkembangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Ya, salah satunya minuman beralkohol. Ya. Minuman beralkohol.
Kalau masalah proses pengeluarannya melalui urin itu tergantung dari kita. Kita alkoholik nih, tapi kita tetap minum air putih yang banyak. Bukan menutup kemungkinan apa yang dikeluarkan itu, urin yang dikeluarkan tetap akan bagus. Tapi tetap itu tidak akan terserap sempurna oleh ginjal kita, organ reproduksi lainnya yang menjaga metabolisme tubuh kita. Ya. Dan jelas minuman beralkohol itu sangat tidak baik untuk kesehatan dari segi apapun. Jelas, Gio? Iya. Terima kasih, Bu. Ya. Mudah-mudahan Gio bukan alkoholik ya, atau mau mencoba-coba ya. Awalnya mencoba-coba, icip-icip, lama-lama ketagihan. Nauzubillah. Mudah-mudahan enggak ya, Gio? Iya, thank you, Bu. Ya, tetap hidup sehat. Oke, selanjutnya, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana? Oke, baik. Mengapa kadang darah haid tidak berwarna merah? Tergantung di hari keberapa saat haid itu muncul. Biasanya yang normal siklus haid seperti saya bilang 28 hari, lamanya 7 hari sampai 10 hari yang normal ya. Biasanya untuk awal-awal ditandai dengan hitam, kecoklatan dulu, lama-lama hitam. Biasanya di hari pertama atau pertengahan hari. Selanjutnya biasanya dia akan mulai merah. Merah mungkin 2-3 hari, di hari kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya dia balik lagi ke kondisi semula, mulai agak hitam, lama-lama kecoklatan, lama-lama kuning, bener, lama-lama normal kembali. Kalau seperti itu, siklusnya masih normal. Justru yang tidak normal, tiba-tiba biur banyak, sampai berhari-hari, 5 hari. Tapi tiba-tiba di hari ke-6, ke-7, plok, selesai. Biasanya itu tidak normal. Tetap itu dibilang gangguan hormon ya. Tetap itu dibilang gangguan hormon. Ya. Itu. Tapi kalau dari munculnya ngeflash dulu kita bilang ya Bu ya sayang ya. Ngeflash, lama-lama kecoklatan kental, kereng coklatnya, lama-lama merah, ya, lama-lama merah, lama-lama balik lagi ke semula nih. Nah, itu masih dianggap normal. Lamanya 7 sampai 10 hari. Lah, lama masa menstruasi. Gitu. Soalnya anak saya sendiri 10 hari, Bu. Itu saya suka kaget sendiri gitu. Ya sayangnya. Sekali lagi, catatan penting. Catat hari pertama kalian haid dan hari-hari atau bulan-bulan selanjutnya. Ya, nanti kalian yang akan merasakan manfaatnya. Ya. Terjawab Bintang? Oke, terima kasih. Sama-sama Ken. Ya. 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 Boleh, silakan. Saya sih, dari sini Bu. Evan dulu sayangnya, dari SMP Evan Cilacap dulu. Ya. Evan. Udah di foto cantik kan? Ya, silakan pertanyaan dari Evan. Dari SMP. Dari SMP Advent tidak ada pertanyaan dulu Bu. Cukup dulu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iin? Oh iya. Pelan-pelan sayang. Kayaknya on terus nih ya. Sahurnya banyak.
Ayo sayang, pelan-pelan. Ya. Minum es atau berendam? Berenang. Baik. Aulia. Ya, sama-sama. Kalau untuk saat haid, apakah boleh minum es? Boleh. Selagi itu esnya buatan kita sendiri. Es batunya buatan kita, bukan beli yang di luar, atau kita air minum kita di rumah, kita taruh kulkas, dingin sendiri, boleh. Nggak ada masalah. Kalau saat berenang, kasihan nanti di kolamnya. Ya, memang ada, kadang-kadang ada yang saat haid katanya, kalau kita berendam di air atau berenang itu berhenti. Tapi itu sebagian mitos. Ya, sebagian mitos. Ya, kalau saya boleh sarankan lebih baik tidak, ya, karena bisa tiba-tiba keluar sendiri, gitu. Kecuali haidnya itu udah di hari kelima. Biasanya Aulia haid di berapa hari? 7. Nah, 7. Mungkin di hari kelima atau keenam udah tinggal sedikit, tinggal flek. Boleh kalau itu. Tapi kalau masih di hari pertama, kedua sampai itu, jangan, lebih baik. Takutnya kaget tiba-tiba kok katanya gini, katanya gitu. Memang sebagian ada yang seperti itu. Tapi lebih cenderung tidak. Gitu, ya? Terjawab? Ya, baik. Gamil. Kelvin. Ya. Ini bertanya, usia normal dari dan jika melebihi usia normal kita. Oke, baik. Kelvin. Usia apa tadi, Bu? Normal mimpi basah. Saya harus tanya dulu. Kelvin khitan usia berapa? Khitan sunat. Lupa ya, berarti SD ya. SD. Nah, usia remaja. Ya, kalau pada pria ditandai dengan mimpi basah, ya Bu. Itu usia 10 sampai 14. Ya. Berarti saya kasih jeda, berarti ada jeda berapa waktu? Ya. Misalnya Kelvin umur 11 tahun. Nah, tiba-tiba mimpi basahnya nih di kapan? Kalau masih di bawah 14 tahun, berarti masih normal. Sama seperti haid, masa haid itu ya Bu ya. Gangguan sama seperti haid. Yang hari pertama haidnya itu masih ada jeda 2 tahun dengan namanya gangguan hormon. Ya. Sama dengan pada pria. Mimpi basah itu biasanya juga sama jedanya. Cuman agak lebih cepat dibanding wanita, perempuan. Biasanya dia cuma sampai 1 tahun, 1 tahun setengah. Gitu. Tidak mungkin selalu ditandai dengan mimpi basah, tapi yang lebih berasa itu dengan perubahan suara. Perubahan suara dulu itu menuju kematangan organ reproduksinya, Kelvin, ya. Dan kalau sampai sudah kejadian mimpi basah, yang pertama dilakukan adalah bercerita. Saya bilang tadi curhat sama mama, sama papa. Jangan curhat salah orang, salah tempat curhat. Hati-hati itu ya Bu ya. Ya sayangnya Kelvin harus hati-hati dengan tempat curhat. Ya, jadi segera kalau udah kedapatan mimpi basah itu segera konsultasi ke orang terdekat dulu. Misalnya Kelvin lebih dekat ke mama, silakan ke mamahnya, atau ke papa, silakan ke papahnya, atau kakak, silakan ke kakaknya. Jadi lebih saya sarankan ke lingkungan keluarga, ya, karena yang tahu kita lingkungan keluarga kita dulu. Ya Kelvin, terjawab? Kita lebih kan tadi usia 10. Ya. Kembali saya menyarankannya ke ahlinya. Kenapa nih? Ada apa nih? Gitu. Tapi memang kalau mimpi basah itu tidak selalu duluan, ya, tidak selalu dominan dengan perubahan suara ya Bu, perubahan suara, perubahan organ tubuh kita.
itu biasanya untuk mimpi basah agak lebih lambat, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Pada laki-laki itu tergantung. Tapi kalau di usia 14 tahun udah ada perubahan secara fisikal, misalnya tumbuh bulu, ya, perubahan suara, itu udah dianggap normal. Tidak selalu ditandai dengan mimpi basah. Paham? Ya. Memang kalau laki-laki, setiap laki-laki pasti mengalami ya Bu ya. Mimpi basah itu pasti mengalami. Cuman kalau dari perubahan atau tingkat menuju ke pematangan organ reproduksi itu biasanya ditandai dengan salah satu tanda, ya, psikis, ya, fisik kita, atau fisik kita udah pasti dengan suara ya, suara kalau pada pria ya, laki-laki. Kalau pada perempuan dan laki-laki sama, tumbuh bulu-bulu, itu merupakan salah satu tanda, gitu. Kalau lebih pada perempuan mungkin lebih tandanya itu lebih objektif ya Bu, ada bukti. Kalau laki-laki kan enggak, ya kan? Dalam angannya sendiri, dalam hatinya sendiri, mau cerita malu, mau ini malu, itu makanya perlu curhat ke teman curhat dengan orang terdekat kita. Dalam hal ini keluarga. Jangan curhat ke luar keluarga dulu ya. Kalau saya sarankan. Ya Kelvin, terjawab? Oke, terima kasih. Sama-sama. Terus bisa menjaga Masuk aja. Masuk aja. Maju nanti nggak kebagian. Pertanyaan terakhir ya Bu. Pamungkas harus yang cetar pertanyaannya. Ayo sayang. Waalaikumsalam. Jessica. Saya ingin bertanya, jika kita berteman bersama lawan jenis dan dia secara tidak sengaja memegang area itu, atau itu tuh kita tuh di kita atau tidak? Gimana maksudnya? Jika kita berteman Iya. dia memegang area kita untuk bagian mana, itu mempengaruhi kita atau tidak? Oh iya baik. Yang saya tanya ini dipegang secara sengaja atau tidak sengaja? Kalau secara sengaja, udah jelas ini pelecehan seksual. Ini harus dilaporin, ini tindak kriminal. Kalau secara sengaja, ya, kalau secara sengaja, ya, nggak boleh. Kalau secara sengaja, ini sudah disebut pelecehan seksual dan termasuk tindak kriminal. Ya, hati-hati. Ya, kalau tidak sengaja, ya, kalau tidak sengaja, ya namanya tidak sengaja. Tapi tahu-tahu kesenggolan sama demenan kita nih, nggak sengaja, tetap kan, ser-ser, gitu kan? Nah, itu lain soal ya Bu. Nah, tidak sengaja. Ya, kalau kita kesenggolnya, kecoelnya tidak sengaja dengan lawan jenis, tapi kita nggak ada rasa apa-apa, pasti emosi Bu, ya, emosi, ya kan? Kita sebagai perempuan pasti emosi. Emak gue aja nggak pernah megang-megang gini, lu seenaknya aja, nggak sengaja. Apaan nggak sengaja? Lu buta mata lu, begitu ujung-ujungnya perempuan mah. Kalau nggak sengaja, ya, itu kalau yang tidak sengaja. Tapi kalau sudah sengaja, biasanya dipendem Bu, ya. Dipendem dulu, itu nggak boleh sayang, itu akan mempengaruhi psikis. Ya, balik lagi, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat, baik fisik, psikis, dan sistem fungsi. Balik lagi seperti itu. Kalau kita disenggol secara sengaja, dipegang secara sengaja, kita pendem, itu nanti ke psikis kita, itu akan trauma sampai kapanpun kalau tidak diungkapkan. Makanya itu salah satu tindak kriminal dan pelecehan seksual, itu harus dilaporkan. Ya, terjawab sayang? Oke, ya, terima kasih. Sama-sama. Banyak sekali ya untuk Iya. tidak baik. Baik. Iya, betul. Dia mencari
Pertanyaan. Oke, siap. Pertanyaan terakhir. Kita harus nanti pertanyaan sama Sebutkan tiga hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu satu mengganti pakaian dalam Ya, betul sekali. Ya, berarti menyimak dengan baik. Sakila. Ya. Oke, sebutkan tiga hal. Sebutkan tiga faktor yang bisa mempengaruhi sistem reproduksi dan reproduksi. Langsung maju saya. Kenapa? Dari ulang tuh. Tadi udah dibilang sama Ibu Intan ya, yang tahu langsung maju. Soalnya kalau tunjuk tangan, bingung mata kita jelalatannya. Jadi yang tahu langsung maju. Di cancel aja, Bu. Pertanyaannya diulang. Tunggu. Ya, pertanyaannya diganti. Ingat ya, Bu Intan, pertanyaan yang sudah dibacakan oleh Ibu Intan, yang tahu langsung maju. Ya, jangan lagi angkat tangan. Ya, langsung maju ke depan, sayang. Oke, baik. Kalian akan bisa jawab. Tadi ada beberapa tayangan yang menyampaikan terkait makanannya. Ada dua organ reproduksi dan ada usia makanan reproduksi. Kalian bisa membedakan. Organ reproduksi dan ada usia kematangan reproduksi. Jadi yang kedua kata organnya tidak ada. Pertanyaannya adalah pada usia berapa kematangan reproduksi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Alicia Bahtiar, saya dari kelas 8A. Jadi batas umur reproduksi pada wanita dan pria, pada wanita itu 25, 20 sampai 35. Oh, pada pria umur 35. Oke, kelas siswa-siswa SMP Advent, mohon perhatian. Terima kasih sudah bertahan sampai jam segini ya. Kita mau istirahat sekarang, nanti masuknya pukul 11 kurang 10 itu langsung jam ke-6, pelajaran ke-6. Ya.
Kita berdoa dulu ya. Hei. Kita berdoa dulu. Sikap semua, sikap. Sikap. Masih ada suara? Masih ada suara. Yang berbeda ya. Pertanyaan pamungkas dari pembicara kita yang luar biasa hari ini. Untuk itu kepada Ibu Maya Sari mohon berkenan untuk memberikan pertanyaan kepada peserta didik kita. Masih ada. Nanti Ibu juga yang Cek, cek. Cung, ya. Oh iya. Cek. Ya, baik. Untuk Oke, kita satu pertanyaan dalam doa. terakhir, Sikap semua, sikap. ya. Pada Jangan pria. bermain-main, Jadi bicara ini sama agak Tuhan, panjang sikapnya. jawabannya nanti ya. Pada Masih pria, ada yang bergerak, bermain. usia menuju kematangan organ reproduksi. Tutup mata, lipat tangan. Yang kedua, ya. Bapak yang Harus baik, bisa Bapak yang dijawab bertakwa dua-duanya dalam nih, surga, karena udah maju terima duluan. kasih Tuhan, kami masih merasakan berkat Tuhan pada kami hingga saat Yang ini. kedua, Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh belajar bersama ya Tuhan, nggak apa-apa, biarlah ya. Ini setiap usia hal yang pada telah laki-laki disampaikan menuju kematangan dapat kami organ ingat, reproduksi. kami boleh Pertanyaan menjaga pertama kesehatan kami yang masing-masing. berlanjut maju ya Bu. Yang kedua Bapa mudah-mudahan dalam bisa jawab. surga, saat Nanti ini kalau nggak bisa anak-anak jawab kami separuh sama jawab akan berarti menikmati potongan itu kadonya. makanan, jam istirahat Ya mereka, hadiahnya. biarlah Yang kiranya kedua Tuhan pertanyaannya. menyertai mereka. Yang Berkati normal, setiap makanan minuman yang akan siklus dikonsumsi menstruasi menjadi kesehatan pada bagi perempuan. kami semua. Terima kasih Tuhan sertai kami sepanjang Berapa hari hari? ini. Kami mohon ampun bila mana dalam pertemuan ini ada tingkah Ya, laku kami yang kalau menyakiti. Wildan ya. Doa ini kami serahkan dalam nama Kalau Yesus Tuhan Wildan dan Juru menyimak Selamat dengan kami. benar, Amin. baik pasti bisa walaupun itu untuk perempuan. Ayo sayang, silakan dijawab. 28 Bu. Yang pertama Pertanyaan pertama 25 menuju Jangan dorong-dorong, tidak dorong-dorong. 20 sampai 25. yang kedua. Yang kedua 28. Golongan apa? Umur 28. Yang pertama beda dengan usia menuju dan pematangan usia itu beda sayang ya. Dari tadi dijelaskan. Usia pada laki-laki